Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ustadz Sandi Wiwit Pratama, dalam video pembelajaran IPS. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waja'alna minas sholihin. Amin. Baiklah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dampak-dampak interaksi antar ruang. Indikatornya, kalian dapat menyebutkan dampak-dampak interaksi antar ruang. Dan yang kedua, bisa menyebutkan contoh akibat dampak interaksi antar ruang. Oke, sebelum lanjut, Ustadz akan mereview terlebih dahulu pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang pengertian interaksi antar ruang. Masih ingat apa itu pengertian interaksi antar ruang? Ya, pengertian interaksi antar ruang adalah timbal balik satu wilayah dengan wilayah lain yang saling mempengaruhi. Misalnya, pergerakan orang, distribusi barang, dan lainnya. Nah, pergerakan inilah yang saling berinteraksi untuk saling memenuhi kebutuhan wilayah satu dan wilayah lainnya. Kamu jangan pernah menggerutu ya jika terjebak macet di jalanan perkotaan. Hal ini wajar terjadi karena di perkotaan menjadi pusat aktivitas sehingga konsentrasi kegiatan penduduk tertuju pada wilayah perkotaan. Nah, inilah salah satu contoh akibat dampak interaksi antar ruang. Selanjutnya, yuk sama-sama kita simak video ini. Apa aja dampak-dampak interaksi antar ruang? Yuk simak videonya. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Seperti pada umumnya, di kota-kota besar, bakalan terjadi pemusatan aktivitas. Ini terjadi karena banyaknya pergerakan orang, barang, dan jasa di wilayah kota tersebut. Hal ini yang menyebabkan perkotaan menjadi pusat pertumbuhan. 2. Perubahan penggunaan lahan. Coba tengok di wilayah sekitar rumahmu deh. Apakah ada pembangunan di sebuah lahan kosong? Misalnya begini. Jika ada tanah kosong, kebun, ataupun persawahan yang sudah berganti fungsinya menjadi supermarket, pabrik, atau bahkan perumahan. Nah, itu salah satu dampak interaksi antar ruang. Kita bisa menyebutnya sebagai alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai bergantinya fungsi sebuah lahan untuk menampung aktivitas kegiatan manusia. 3. Perubahan orientasi mata pencaharian. Orientasi mata pencaharian beda dengan orientasi di sekolah ya. Orientasi dalam hal ini berhubungan dengan pekerjaan. Coba kamu perhatikan deh. Di kota-kota besar itu pasti dihuni dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan yang beragam kan? Bandingkan dengan yang ada di desa. Rata-rata mereka yang tinggal di daerah pedesaan, mata pencahariannya umumnya sebagai petani, nelayan, atau peternakan. 4. Berkembangnya sarana dan prasarana. Dampak interaksi antar ruang enggak selalu berhubungan dengan hal negatif ya. Ada juga positifnya, seperti berkembangnya sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana bakalan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pergerakan antar ruang itu sendiri. Transportasi, fasilitas umum, pusat perdagangan,
dan sebagainya akan semakin berkembang dan bertambah dengan sendirinya mengikuti arus perubahan tersebut. 5. Perubahan komposisi penduduk. Coba tebak, suku apa yang menjadi penduduk asli di Jakarta? Yaps, Betawi. Tapi keberadaan suku Betawi sekarang sudah menyebar bahkan pindah ke daerah pinggiran Jakarta. Ini karena banyaknya orang dengan latar belakang suku, budaya, etnis, dan sebagainya yang berbondong-bondong datang ke Jakarta. Akibatnya, yaitu tadi, awalnya kebudayaan di Jakarta relatif seragam. Sekarang berkembang menjadi beragam kebudayaan. 6. Perubahan sosial budaya. Di zaman globalisasi saat ini, rasanya nggak mungkin deh kalau kamu nggak mengikuti perkembangan terbaru yang ada di internet. Mulai dari Bowo Alpenlibel hingga artis-artis Korea, perubahan sosial budaya saat ini nggak terpaku karena pergerakan penduduk saja, tapi juga karena informasi dari luar negeri yang bisa diakses kapan saja. Contoh gampangnya, kita menemukan banyak sekali gaya-gaya busana artis-artis Korea yang ditiru remaja saat ini. Hayo, kamu termasuk yang mengidolakan artis Korea nggak? Nah, dari video tadi ada salah satu contoh tentang dampak globalisasi ya. Nah, globalisasi ini atau perkembangan zaman ini banyak sekali berita-berita yang berkembang di luar negara kita masuk ke dalam negara kita. Nah, semua itu harus kita filter dalam diri kita sendiri. Mana yang baik untuk dicontoh dan mana yang tidak baik untuk dicontoh. Paham? Selanjutnya, mari kita ulangi lagi 6 dampak interaksi antar ruang. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Yang keempat, perkembangan atau berkembangnya sarana dan prasarana. Yang kelima, perubahan komposisi penduduk. Yang keenam, perubahan sosial budaya. Dari keenam dampak interaksi antar ruang, Ustadz akan memberikan tugas untuk kalian semua. Dengerin perintahnya ya. Tuliskan dan jelaskan 10 contoh akibat dari dampak interaksi antar ruang. Tulis di buku, kemudian foto, lalu kirimkan ke wali kelas kalian. Jawaban terbaik akan Ustadz posting di video pembelajaran Ustadz selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.